Ya sayang sekali dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, dengan tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita kan kita telah menyelenggarakan pilpres, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menurut saya, izinkan saya menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya DJ. Ada beberapa orang melalui sebuah podcast membuat pernyataan yang isinya menghina Mas Wapres, membanding-bandingkan Mas Wapres dengan Wapres-Wapres sebelumnya. Yang poin nomor 8 ini, kalau menurut saya sih menarik nih, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini kenapa nih Bang? Mereka sampai memikirkan seperti itu tuh? Nah, mungkin orang nggak berani gitu. Kalau tentara ini kan gak ada takutnya kan. Jadi usulkan aja. Dan ini sebenarnya seperti saya bilang, amunisi bagi Prabowo. Dia mendukung Prabowo. Ini negara besar, kasihan Prabowo didampingi oleh orang yang nggak layak, kan seperti itu. Dia kan tidak mempermasalahkan Prabowo, nggak ada tuh dari poin 1 sampai 8. Makanya kenapa para senior itu menganggap bahwa pendampingnya Pak Prabowo itu nggak layak gitu loh. Ya. Pak Tri kan sampai bicara, coba yuk kita simak masing-masing. Muhammad Hatta kurang hebat apa gitu kan? Ya kan? Ya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, orang yang dihormati, Raja Jawa tapi bersahaja luar biasa pikirannya. Ada Malik, ya apa? Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Jenderal Sudarmono, termasuk Jenderal Trisutrisno, ya kan? Lalu Profesor Habibie, hebat-hebat semua. Jenjang, istilahnya jenjang. Iya. Apa yang mereka sudah lakukan itu semua bisa dilihat panjang. Ada bukan? Megawati, dia pimpinan partai besar, ya kan? Lalu Hamzah Has, siapa lagi? Kemudian JK, Budiono, Maruf Amin, terus yang ini, gimana? Yang ini kenapa Bang Abang nggak? Yang menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969, saya masuk AAL dari tahun 1965, di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Ini kan pernyataan orang yang nggak waras menurut saya. Saya lihat sih orang-orangnya kayak orang yang sekolahnya tinggi gitu ya, tapi nggak waras. Mereka berupaya menggiring opini agar masyarakat itu membenci Mas Gibran karena mereka membanding-bandingkan dengan wapres-wapres sebelumnya. Wah, ada wapres ini, ada ini, hebat, orang hebat. Yang sekarang kayak gitu, ngenyek banget. Emang yang sekarang kenapa Pak? Mas Gibran kenapa? Kenapa? Nggak sebanding dengan B.J. Habibie? Oh jelas, nggak sebanding. Ya kalau dituduh seperti itu ya memang jauh antara Mas Gibran dengan Pak B.J. Habibie. Tapi kamu harus ingat, Mas Gibran sukses loh memimpin Solo ketika menjadi wali kota. Dan Solo sekarang terpilih menjadi kota paling toleran, paling kondusif, menjadi kota yang paling berbudaya. Pembangunan di Solo itu nggak main-main, Mas. Kalau Mas Gibran nggak ngerti apa-apa, seperti kata kamu, loon, plunga-plungu ya, nggak mungkin Mas Gibran terpilih menjadi wali kota dan warga Solo itu merasa kehilangan ketika Mas Gibran menjadi wapres. Nggak mungkin, Mas. Tolok ukurnya jangan kamu bandingkan orang per orang, tapi tolok ukurnya lihat dong, pendapat rakyat yang dipimpinnya puas atau tidak. Kepuasan masyarakat terhadap Mas Gibran tinggi atau tidak? Kalau kepuasannya terhadap Mas Gibran rendah, tentu Mas Gibran tidak terpilih menjadi wapres. Sekarang ini kita tidak memilih orang pintar, Pak. Orang pintar banyak. Orang cerdas, banyak orang cerdas. Tapi orang yang bisa memimpin, dicintai oleh rakyat yang dipimpin, kemudian dia memberikan sesuatu yang membuat rakyat puas, itu bisa dihitung dengan jari. Ngaku orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi membuli, mengenyek, menghina, tanpa memberikan data dan fakta.
Kalian menghina orang padahal mata kalian merem. Kalian tidak mau melihat hasil kinerja Mas Gibran di Solo seperti apa. Mas Gibran menjadi wapres, kelihatan kerjanya. Kalau boleh saya membanding-bandingkan wapres-wapres lalu-lalu sejak zaman Bung Karno sampai zaman eranya Bapak Jokowi. Kalau boleh, waduh, nggak mau saya membanding-bandingkan ya. Karena biar bagaimanapun para wapres-wapres itu patut kita hormati sebagai pemimpin negeri. Jangan kamu banding-bandingin. Kalau dibanding-bandingin saya juga bisa loh. Bisa saya. Saya tidak pernah melihat wapres-wapres kita itu kelihatan kerja. Iya, si Gibran kelihatan kerja karena dikamerain. Ini untuk membuktikan kepada rakyat yang memilih Mas Gibran bahwa Mas Gibran itu terpilih dan dia mau bekerja, mau bercapek-capean. Gak cuma duduk doang, gak jelas kerjaannya apa. Tahu-tahu selesai masa jabatannya dan kita nggak tahu hasil karyanya apa. Seperti wapres-wapres yang lalu-lalu, hasil karyanya apa? Sudah membuat apa buat negeri ini? Rakyat ngelihat dia kerja nggak? Ujuk-ujuk sudah selesai, ujuk-ujuk jadi wapres, ujuk-ujuk kelar. Tahu-tahu dia menikmati pensiunan sebagai wapres sampai aki-aki, dijamin oleh negara, mendapat pengawalan, tapi nggak jelas kerjanya apa. Tidak pernah kelihatan dia membantu rakyat. Ya karena Mas Gibran disorot sama kamera. Lu emang kenapa kalau disorot? Sorot aja. Kamu kalau punya bos sorot, pernah nggak Anies disorot bagi-bagi sembako gitu? Pelit dia itu. Kalau mau terpilih, kalian harus dermawan. Wapres-wapres yang lalu-lalu itu nggak kelihatan kedermawanannya, makanya nggak disukai sama rakyat. Rakyat nggak puas, bingung, mencari-cari hasil karya wapres-wapres itu nggak ketemu. Lu kenapa nggak di kamera? Kita nggak mau pencitraan. Di era teknologi ini, kamera, publikasi itu penting. Kamu kan menuntut publikasi, keterbukaan informasi. Kamu kan menuntut itu, keterbukaan informasi. Perkara ijazah Pak Jokowi saja kamu bawa-bawa undang-undang keterbukaan informasi. Padahal bukan itu maksudnya. Data pribadi itu dilindungi undang-undang. Gak boleh orang sembarangan nanya-nanya data pribadi. Gak boleh. Dilindungi undang-undang. Sementara undang-undang keterbukaan informasi seperti yang disebutkan oleh Mahfud MD, itu untuk apa ya? Untuk kinerja dari pejabat-pejabat itu. Jadi nggak apa-apa ada pejabat yang ngamerain dia setiap hari kerjanya apa, nggak apa-apa. Seperti KDM. KDM kalau dia tidak punya tim untuk merekam kegiatannya, tentu dia nggak kelihatan kerjanya apa. Beliau punya tim yang merekod kegiatan beliau seperti apa dari rumah ke rumah, berbagi, membantu rakyat miskin yang susah, yang ada kasus, yang ada persoalan. Sehingga beliau dikenal orang. Dan rakyat bisa menilai, oh ternyata Pak KDM bagus ya kerjanya, bisa menyelesaikan masalah rakyat. Nah kalau wapres-wapres yang lalu tidak dikamerain, ini salah sendiri. Justru kalau dikamerain artinya apa? Seorang pejabat itu berani menyiarkan kegiatan dia sehari-hari melalui kamera. Karena apa? Biasanya pejabat-pejabat itu anti kamera. Gak mau rakyat itu tahu ngapain dia kerjanya. Gak mau. Contohnya apa? DPR. DPR pernah nggak ada yang mengkamerai dirinya kegiatan dia sehari-hari apa? Nggak mau. Karena apa? Kalau ketahuan, waduh nanti gue ketahuan dong makan gaji buta. Itulah kenapa Mas Gibran kemana-mana tuh punya tim untuk menyorot kegiatan dia apa. Supaya rakyat yang memilihnya mengetahui, oh wapres yang gue pilih ternyata bekerja. Walaupun setiap kegiatan yang Mas Gibran lakukan kalian nyek. Cuma gitu doang gue juga bisa. Plongo. Suruh datang ke kampus, berani nggak dia debat sama mahasiswa? Wapres itu tugasnya bukan debat. Wapres bukan debat. Tugasnya wapres apa? Membantu presiden. Ada 2 kegiatan, dibagi tugas nih. Yang ini Bapak Prabowo, yang ini wapres. Kan begitu. Itu yang benar, bukan debat. Debat itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Nggak penting debat itu. Yang penting apa? Kerja. Kalau ada bencana, Mas Wapres datang, ikut prihatin, kemudian membantu mengganti rumah-rumah yang rusak, sehingga para korban bencana terbangun moralnya, tidak lagi merasa menderita karena diacuhkan oleh negara. Wapres datang ngasih semangat, Bu sabar ya Bu ya, sabar Bu, nanti diganti rumahnya, negara akan mengganti.
Kan moralnya terbangun. Nah itu salah satu tugas dari pemimpin kita, melayani masyarakat. Ketika Mas Gibran datang ke Sukabumi, nengokin orang yang sedang terkena musibah, dijadiin bahan bully-bulian sama kalian. Ada ibu-ibu tuh nggak mau, aneh-aneh kalian itu. Wapresnya kerja kalian hina. Kemudian dibanding-bandingin dengan wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya saya juga nggak ngelihat mereka kerjanya apa. Kalian bangga-banggain Megawati ketika jadi wapres Gus Dur. Megawati ketika jadi wapres Gus Dur mengkudeta Gus Dur. Gus Dur dikudeta, akhirnya dia naik jadi presiden. Kamu yang membanding-bandingkan Mas Gibran sudah buat apa untuk bangsa ini? Kamu punya prestasi apa? Bisa menjelek-jelekan Mas Gibran itu. Kamu lebih hebat dari Mas Gibran. Gak ada seujung kukunya kamu itu.